Ada apa nih Bang nih? Waduh. Wah, ini kita kemarin baru beli mobil baru ya. Ini satu-satunya mobil di Indonesia, nggak ada lagi yang sama tipenya seperti ini. Ini adalah E53 AMG ya. Hadiah untuk anak tercinta Kate Victoria Lim di hari ulang tahun dia ke-17 tahun ya. Buat Kate Victoria Lim nanti kalau dia udah punya SIM, bikin KTP, bikin SIM, baru dia boleh pakai di sini ya. Mobil ini kita buat menambah semangatnya si Kate sama biar supaya dia sukses dalam karir. Jadi teman-teman, ini kita lihat dalam mobilnya. Ini satu-satunya kendaraan di Indonesia dengan horsepower yang sangat besar ya. Horsepowernya 440. Udah setara Lamborghini dan Ferrari. Ini kalau kita dengar suaranya. Ya. Dan lainnya yang menarik adalah ini bisa dibuka atapnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini, atapnya ini akan terbuka ya. Jadi dilihat di sini ya, sangat nyaman sekali mobilnya untuk berkendaraan, dan joknya juga nyaman ya dibanding mobil-mobil sport lain teman-teman di sini ya. Dan bisa dilihat nih intermedinya sudah sangat keren sekali ini teman-teman ya. Ini mobil hanya satu-satunya di Indonesia, tidak ada lagi yang punya selain Alvin Lim ya, karena ini E53 440 horsepower. Kenapa saya nggak beli Lamborghini dan Ferrari? Lamborghini dan Ferrari itu terkenal sering overheat mesinnya ya, jadi nggak cocok lah untuk situasi panas di Indonesia. Makanya saya ambil Mercedes dengan 440 horsepower teman-teman. Terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum. Ulang tahun aku yang ke-17. Oke, temanya hari ini apa sih, Ki? Namanya Sparkling Night. Aku ngerasa ya bentar lagi aku bakal punya KTP, ya jadi orang dewasa, dan udah bisa nyetir mobil, punya SIM. Dia nanti bentar lagi aku masuk kuliah. Aku berharap diri aku sendiri menjadi orang yang sukses. Aku juga berharap papi aku dan mami aku bisa panjang umur dan sehat selalu, bisa hidup sampai lama. Ini kadonya. Ada juga mobil dari papi buat aku nyetir kuliah. Tapi ini kadonya Vespa 17-nya. Ya seneng juga ya gitu loh, maksudnya anak yang dari kecil saya gedein dari umur setahun ya sampai sekarang ternyata jadi anak yang baik, dan saya berharap Kate ini nantinya bisa berbakti dan berguna bagi negara juga. Ya saya berharap Kate, kan saya udah ajarin tentang keuangan ya, saya kasih ilmu di situ. Saya berharap nanti ke depannya dia bisa menjadi self-sufficient gitu, bisa berkecukupan dalam finansial. Tapi yang paling penting agar supaya bisa bahagia, bisa nanti ke depannya juga punya keluarga, punya suami, punya anak, dan punya keluarga yang harmonis lah gitu. Karena paling penting dalam kehidupan ini kan bukan harta tapi kekeluargaan ya. Situ. Mobil ini sebagai tanda ya, sebenarnya tanda kedewasaan ya, karena kan orang kalau udah boleh nyetir mobil tuh dianggapnya udah dewasa. Jadi saya berikan mobil ini kan sebuah alat ya untuk bisa mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Jadi saya berharap dengan mobil ini juga bisa mengantarkan agar karir Kate ini ke depannya juga bisa sukses gitu, menjadi alat yang membantu dalam kesuksesan. Betul, tanggung jawab juga bagaimana untuk bisa mencapai tujuan dengan benar, patuhin rambu-rambu lalu lintas, undang-undang yang berlaku di situ. Jadi biar menjadi warga negara yang baik lah. Ya, karena saya banyak melihat banyak orang itu yang dikasih uang, dia nggak tahu cara ngatur, malah jadinya jatuh. Banyak sekali yang seperti itu ya, ujung-ujungnya bangkrut gitu loh. Nah, kalau kita berikan ilmu,
nanti suatu saat Kate namanya hidup tuh nggak mungkin selalu bagus. Pasti ada tantangan, ada kesulitan. Nah, kalau dia pintar, kesulitan apapun dihadapi, pasti dia bisa bangkit lagi, bisa naik lagi. Itu yang saya harapkan, gitu loh. Untuk jangan pernah menyerah, never give up. Kita harus bisa mencapai tujuan kita, goal kita. Bersyukur ya, karena kebanyakan orang tua biasanya tuh ngasih warisan kan, dan anaknya ya disuruh masuk kuliah, cari kerja yang bagus, sementara nggak diajarin gimana sih secara keuangan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi aku bersyukur sih punya orang tua yang udah pernah jadi ya berkecimpung di bidang keuangan, perbankan, yang udah ngerti dan mengajarkan aku juga gimana menjadi orang yang sukses. Menurut aku nggak semuanya ya generasi muda seperti itu. Sebenarnya banyak nih dari teman-teman aku yang sebenarnya juga hebat, berani, tapi emang nggak kelihatan aja karena nggak disorotnya dia. Mungkin emang kebanyakan yang disorot itu memang orang-orang yang mungkin terkesannya generasi muda yang loyo-loyo, tapi emang yang berani-berani hebat ya mereka semua nggak dapat kesempatan untuk mengekspresikan itu. Kalau khawatir enggak sih ya, karena kenapa saya berasa dari kecil saya udah kasih dia bekal ilmu dan juga moral yang terdidik. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Kate ini bisa dikasih tanggung jawab. Jadi maksud saya dia sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, dan dia akan menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi seperti ngerokok, judi, narkoba itu. Suka justru aku nggak suka rokok. Nggak pernah digeluti sama dia gitu loh. Jadi dia udah tahu lah mana yang baik, mana yang enggak. Jadi sehingga kita sebagai orang tua bisa tenang lah sebenarnya, nggak perlu ada rasa khawatir di situ. Kalau pendidikan itu sendiri, Kate milih fakultas hukum kah atau Bisnis sama hukum, jadi double major, tetap kuliah biar bisa jadi pengacara, dapat gelar. Oh gitu. Oh tetap kuliah hukum juga. Iya, dan bisnis karena sekaligus belajar cara mengelola kantornya. Gimana bagi waktunya kuliah di hukum dan kuliah di bisnis? Kuliah hukum kan Sabtu ada, kuliah yang Sabtu doang. Kalau bisnis weekday, jadi biar kalau nanti udah 3 tahun lewat bisa langsung dapat 2 gelar gitu. Menurut aku sendiri emang mental health itu hal yang penting ya, tapi menurut aku nggak bisa kita beralasan nggak berani untuk melakukan suatu hal atau takut karena alasan mental health. Ya, walaupun mental health itu sebenarnya penting banget, tapi nggak bisa nyerah atau berhenti melakukan sesuatu hanya karena jadi menurut aku anak-anak muda zaman sekarang harus bisa lebih berani dan lebih maulah untuk berusaha. Bahkan pendidikan justru menurut aku banyak banget justru anak-anak muda yang sekarang mengikuti pendidikan, tapi pada akhirnya mereka disuruh kayak kuliah kan SMA, kamu harus bisa kuliah, masuk kuliah katanya yang bagus gitu kan, tapi pada akhirnya banyak juga yang ngangguran. Aku justru mereka harus diajarkan gimana caranya mengelola uang mereka, gimana caranya berinvestasi, dan biar nggak ketipu-tipu sama investasi bodong terus di online gitu-gitu. Jadi menurut aku harus ada seseorang yang mengajarkan mereka, tapi ya itu orang tua mereka. Tapi kalau misalnya orang tua mereka tidak tahu, ya harus ya harus ada ya seseorang lah yang mengingatkan atau ya mengingatkan teman kah atau sebelumnya? Nah, yang mengingatkan lah ya teman ya, yang mengerti lah. Makanya kan tapi aku nih banyak sharing tentang keuangan kan. Aku bahkan nggak tahu, aku kan di mobil, aku bahkan nggak dikasih tahu, aku taunya lewat Instagram. Dan itu pun yang ngasih tahu temen aku yang lihat, jadi ya aku juga bingung. Tapi ya makanya sih sebenarnya aku nggak perlu mobil yang mewah banget gitu, tapi ya bapak aku begini sayang sama aku. Ya aku senang banget sih jadi anak dari bapak aku, sayang banget. Ini contohnya donatur aku. Mami aku dan papi aku jangan sering berantem dan bisa terus rukun terhadap satu sama lain. Berharap papi bisa tante Pio bisa lebih pengertian dan papi aku bisa menjadi orang lebih sabar. Jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan jaga kesehatan dan panjang umur. Ya, ikut seneng ya, Kate udah 17 tahun. Sebenarnya kalau dibilang Kate itu kan umurnya di
range Gen Z ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat karakternya ini sama sekali nggak Gen Z. Jadi kalau di luar sana mungkin sebutannya Gen Z strawberry apa sama sekali, ini tuh enggak, malah lebih kayak generasi boomer sebenarnya. Karena yang Iya, didikan ya. iya, kita bahkan kadang-kadang orang tuanya kalau mau cat udah bolos aja yuk, nggak mau. Oh, Jadi ya happy sih, semoga nanti ke depannya semakin tanggung jawab, bisa semakin dewasa ya. Udah semakin udah lebih dewasa juga sih sebenarnya daripada usia sebenarnya. Kalau udah lancar sih nggak apa-apa. Kalau belum lancar Kalau mungkin masih nanti belum lancar ditemenin dulu. masih harus latihan lagi. Doanya apa? doanya Buat oh, papi sama mami doa buat Cat sendiri apa? Doanya semoga gimana ya, kan saya juga lihat mereka berdua juga karena terharu, ikutan terharu. Jadi bukan netizen aja yang terharu, saya juga yang ada di dalam keluarga ini juga terharu lihat bapak anak ini. Ya semoga kita semua semakin jaga, rukun, kompak selalu ya. Terusnya apa? Ya, yang tadi saya bilang dia bisa mandiri ya secara keuangan dan bisa punya keluarga yang bahagia, hidup yang senang, itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.